Request lagu favoritmu di fitur live chat Audio Plus aplikasi RCTI Plus. Ya mungkin teman-teman bisa ngeliat kayak, ih Janet kemana? Udah lama nggak nyanyi. Tapi emang kayak gitu, waktunya Janet sekarang harus bagi-bagi dengan bidang yang lagi Janet bangun. Salah satunya adalah di bidang bisnisan ya, karena ternyata tidak mudah teman-teman, nggak mudah pemirsa ngebangun suatu bisnis tuh kita benar-benar harus terjun langsung. Kalau misalnya kita punya uang kemudian kita nitip kelola sama orang, itu namanya bukan pengen jadi pengusaha, itu namanya jadi investor. Kalau Janet benar-benar pengen belajar jadi entrepreneur gitu, jadi womanpreneur tuh gimana sih, dan ternyata emang benar-benar dari nol, dari bawah ngelihat gimana di lapangan, gimana caranya bikin produk, misalnya gimana supaya produk itu juga jadi apa ya, jadi kebutuhan, jadi culture ya kalau anak-anak sekarang ya, jadi suatu kebutuhan. Apalagi Janet sekarang salah satu bisnisnya kan memang di R&B, F&B, di F&B, di minuman. Jadi benar-benar nyari minuman yang relate sama keinginan dan kebutuhan dan kebiasaan orang Indonesia minum, seperti itu. Betul sekali, karena tugas kita sampai nanti kita dijemput sama Allah juga kan terus belajar, berproses. Apapun kegiatan kita teman-teman, jangan jangan kita berpikir, oh kita nggak ada kerjaan, oh kita nganggur, terus kita harus diam aja. Malah salah. Ketika kita dikasih waktu yang luang, yang kosong, misalnya nggak sesibuk dulu, apa sih manfaat yang bisa kita gali gitu? Kasarnya gimana cara nge-improve diri, gimana caranya supaya nge-add value. Karena manusia tuh harus terus bertumbuh kan. Nah Janet tuh dari Bandung itu ngurusin brand hijab Janet, karena semenjak berhijab pengenlah ada manfaatnya gitu, bikin hijab yang nyaman, bikin hijab yang bikin wanita-wanita berhijab makin cantik. Apalagi Janet kan baru berhijrah ya, baru belajar, pengen banget kayak nge-share sesuatu ya lewat hijab-hijab yang Janet jual. Nge-share-nya tentang apa? Yaitu tentang kemudahan, tentang cantiknya wanita berhijab. Dengan berhijab juga tidak menutup kemungkinan rezeki bisa datang dari mana aja dan tetap aktif kayak gitu. Masya Allah, berarti perjalanan hijrah kakak tuh mendatangkan keberkahan. Oh, Masya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sampai pada akhirnya sampai tajuknya tuh memutuskan untuk saatnya hijrah nih, walaupun berkesenian tapi sambil belajar memperdalam Ya. sampai dengan hijrah. Sebenarnya pasti kak titik balik kepada Allah. Sebenarnya hijrah itu bukan sesuatu yang bisa kita rencanakan ya, karena itu adalah hidayah dari Allah. Jadi tugas Janet sebagai makhluk Allah adalah terus aja pengen kenal sama diri Janet sendiri. Siapa sih Janet ini gitu. Ya akhirnya Janet tahu, oh Janet ini makhluk Allah. Apa sih tugasnya sebagai makhluk Allah? Oh, cari ridhonya Allah. Gimana sih cara cari ridho Allah? Oh, beribadah. Oh, Allah ternyata senang kita untuk belajar. Allah senang kita untuk berkeliling dunia, untuk mencari rezeki yang halal. Allah senang kalau kita bersilaturahmi, berkenalan. Masya Allah, berkenalan, silaturahmi dan membawa hikmah, berkumpul dengan orang-orang yang baik. Ternyata masih banyak gitu tugas-tugas Janet sebagai makhluk Allah. Ternyata itu yang bikin ketika umroh pertama kali Allah mungkin sudah ngelihat proses Janet sudah pengen belajar tentang siapakah Janet ini, dan apakah tugas Janet di dunia ini. Akhirnya Allah ngejemput Janet, ngundang Janet gitu untuk bisa datang ke Baitullah pertama kali umroh pada saat itu di 2 tahun yang lalu ya. 2 tahun yang lalu Masya Allah Janet pun tidak merencanakan sesuatu, Allah bakal memberikan Janet hidayah, kenikmatan untuk bisa melaksanakan ibadah-ibadahnya, termasuk salah satunya adalah bisa untuk berhijrah ya ke langkah yang lebih baik dalam segala aspek yang sedang Janet jalanin sekarang. Dari kebiasaan Janet, mungkin dari penampilan dulu berhijab, dikasih kenikmatan itu sih, dikasih kenikmatan untuk bisa percaya diri gitu, dan lebih nyaman berhijab sih kalau Janet rasa. Jadi setelah pulang umroh ke Indonesia, ketika kita nggak pakai hijab malah mana ya, kita nyari gitu, karena kan memang di Baitullah kan memang semuanya berhijab, semua, nggak ada yang nggak berhijab gitu. Bahkan jadi kebiasaan di Indonesia. Akhirnya minta sama Allah, minta dikuatin. Ya itu semuanya juga pada kaget, suami kaget, ibu bapak juga kagetnya, maksudnya seneng. Kagetnya lebih ke terharu, seneng. Karena ini hidayah datang dengan sendirinya gitu. Bukan karena sesuatu, Masya Allah. Oke, Kak, tapi apa sih yang Kak Cici rasain setelah
itu ya sebetulnya setelahnya perbedaan yang sangat terasa banget dari seorang Kak Jeje itu apa sih? Nggak ngoyo. Nggak ngoyo jadi makhluk yang menduniakan sesuatu gitu. Ternyata ya karena kita menurut Janet sendiri, Janet udah paham tugas Janet di dunia buat apa. Jadi tahu prioritas kita tuh apa gitu. Kalau kita sekedar mencari dunia, memang penting teman-teman, cari rezeki yang banyak itu penting. Supaya apa? Supaya kita bisa ibadah. Kenapa? Banyak ibadah yang memerlukan rezeki, memerlukan biaya seperti umroh, apalagi ibadah haji. Dan kita pengen sedekah, itu kan juga perlu rezeki. Jadi bukan berarti kita fokus ke buat akhirat tapi dunianya nggak dicari juga, itu salah juga. Jadi kita harus balance. Nah gimana cara ngebalance-nya ini? Janet tuh masih dalam proses yang dulu kan sibuk banget, sibuk sampai akhirnya sekarang Janet dalam proses biar balance dunia akhiratnya. Orang-orang pada nanya, Janet kemana aja sih sekarang? Nah padahal Janet tuh sekarang lagi nyari, ya semoga banyak revenue pahala amal kebaikan yang bisa Janet buka gitu. Keran-keran dari mana aja nih, apa yang harus Janet ketok gitu kasarnya. Jadi nggak cuma mungkin nyanyi off air itu cari rezeki, tapi pengen yang memang ada berkahnya kayak gini lah, nikmat ya. Kita punya rezeki, punya hasil usaha, kemudian hasilnya, aduh masya Allah. Teman-teman gimana ya ngerasainnya, kayak nggak nyangka lah. Kebermanfaatannya ada dengan masyarakat. Jadi kita pun ketika dapat hasilnya balik lagi ke mereka gitu. Jadi selalu kayak gitu. Dan kebetulan di ST juga kita punya saung syukur yang dimana kita setiap hari ngasih makan buat teman-teman ataupun para tuna wisma ataupun yang di jalanan gitu. Kita buka saung syukur setiap hari teman-teman di daerah Bogor. Itu alhamdulillah itu dari hasil bantuan dari teman-teman yang mencintai ST, produk Janet dan teman-teman gitu. Jadi kita sangat bersyukur sekali ada timbal balik, kita bisa sama-sama bersinergi. Makanya balik lagi ke produk kan, bikin produk itu nggak bisa sembarangan teman-teman. Jadi butuh ilmu, butuh materi juga, butuh dipikirin, nggak mau asal-asalan, nggak mau cuma cari untung gitu. Kita di ST itu nggak mau kayak gitu. Nah ternyata lingkungan itu tuh teman-teman yang lain, owner-owner yang lain, termasuk ada suami juga di dalamnya gitu yang masya Allah bagus banget lingkungannya. Janet ngerasa beruntung gitu ada di sini. Kak Jeje sepanjang proses perjalanan hidup Kak Jeje ada nggak cobaan-cobaan yang ditemui ya seperti Kak Jeje tadi bilang, ini kalau sebagai seorang seniman, selebritis, penyanyi khususnya ya takutnya nggak dipakai lagi gitu. Nah itu Iya. sampai pada akhirnya Kak Jeje percaya Allah pasti kasih. Iya, enggak teman-teman, itulah anehnya. Kalau orang mah ya kehilangan pundi-pundi rezeki dari nyanyi misalnya, harusnya sedih dong ya, normal ya, sedih, kok aku jadi sepi ya, kan harusnya mah merenung gitu, harusnya mah kecewa, tapi kok Janet enggak, aku nggak ngerti, karena Allah selama ini ngejaga Janet banget, kayak cuma mengganti kerannya aja. Biasa kerannya dari nyanyi, sekarang kerannya dari bisnis teman-teman, yang dimana enggak harus kita pergi-pergi keluar kota, keluar negeri gitu untuk jemput rezeki gitu. Ini tempat bisnisnya ada, bahkan si bisnisnya cabang-cabangnya udah sampai keluar gitu. Nggak usah kita yang ke sana, kita yang dapat dari luar ke dalam gitu ya. Kayak insya Allah semakin banyak teman-teman yang percaya dengan bisnis Janet ini, ST ini, semakin besar juga manfaatnya untuk kami, dan kami akan balikan lagi nih ke masyarakat gitu. Jadi sebagian dari penghasilan kami sumbangkan untuk banyak kegiatan sosial lah. Kita juga ada rumah Al-Quran, rumah tahfiz juga. Jadi alhamdulillah ada sekolah juga, ada akademi juga. Gimana caranya menjadi seorang entrepreneur, itu free. Jadi kita benar-benar kayak apapun lah, karena kita ngerasa cara bersyukur kami seperti itu gitu. Hari ini dan kenapa gitu Kak? Tadi katanya Ya Allah, udah dari kemarin padahal ya, kita tuh udah nyusun banget rencana, tapi ya kadang-kadang kayak gitu ya, qadarullah. Maksain suami juga kayaknya, ayo dong sayang, kalau aku sebagai istri yang terlalu egois, masa sih aku sendirian, istrinya gak bagus juga. Akhirnya Janet bilang gak apa-apa asal diantar sama keluarga, siapapun lah, yang pasti nanti Janet abis ini langsung ketemu suami, kemudian juga dia dari tadi live juga nonton. Iya. Jadi alhamdulillah selama komunikasi bisa terjalin sih, terjaga. Alhamdulillah, jadi kita bisa ngejaga miskomunikasi lah, meminimalisir gitu. tapi Kakak memang nggak terlalu memfokuskan
penyanyi khususnya yang memang sengaja ya Kak, maksudnya hikmahnya Kakak memang tujuannya supaya bisa mendampingi Mas Danu banyak waktu jadi fleksibel gitu, kalau itu kan kegiatan padat banget sengaja ya Kak, biasa ada rapi nanti Iya, Masya Allah. Enggak juga. Jadi ketika aku ada jadwal nyanyi, nah suamiku yang ngatur di jadwal bisnisnya. Kita tuh kayak saling apa ya? Saling mengisi. Ketika Janet ada job nyanyi keluar kota, dia yang ikut Janet. Tapi ketika dia ada kerjaan bisnis, mau itu propertinya, bisnis-bisnis yang lainnya, Janet harus siap nemenin. Kayak kemarin dia ke Jogja kemana. Jadi kita udah harus siap mendampingi aja. Walaupun kalau secara manusiawi nanya teman-teman ya, wah ini kan rezeki nih ya, menolak rezeki beberapa job gitu misalnya karena nemenin suami. Begitupun suami harus spend waktunya gitu sama aku gitu. Akhirnya untungnya dia bisa remote kerjaannya, jadi nggak harus di kantor. Makanya itu yang bisa bikin kita bisa bareng-bareng terus. Bukan karena, posesif banget ya kemana-mana sebareng, enggak juga sebenarnya. Kita komit dari awal kayak gitu. Biar sama-sama saling tenang, saling pantau gitu. Tapi Kak JJ seperti untuk buka puasa bareng nggak sih Kak? Atau memang sahur buka tuh Mas Danu pengennya masakan istri tercintanya Masya Allah. langsung nggak sih Kak? Sebenarnya makanannya apapun sih dia nggak pernah ribet, asalkan disiapin aja gitu. Misalnya nggak usah kita, kalau nggak sempat masak, ya nggak usah masak gitu. Kita tinggal beli menu-menu favorit kita. Kamu pengen apa sayang? Jadi aku sebelum dia minta, aku udah sediain duluan. Gitu. Cara paling ampuh sih bikin suami jadi nggak, walaupun kita nggak masak di dapur, karena kita, kalau di Jakarta kita tinggalnya di apartemen, jadi kayak lebih simpel untuk kayak beli makanan di resto-resto favorit kita. Ataupun kita juga kadang-kadang sering banget gitu beli nasi-nasi rames yang simpel tapi kita suka gitu. Karena kita berdua tuh makannya nggak banyak. Nggak banyak, jadi satu porsi itu pasti kita makan berdua. Itu yang mungkin jadi apa ya, jadi kalau misalnya nggak ada aku kayak setengah lagi nih buat istri aku. Jadi kayak saling kayak gitu. Sekarang juga kan Janet buka di sini, duh lagi ngapain ya gitu. Kepikiran sih tapi tadi sempat berkabar. Tapi Kak JJ sama Mas Danu mohon maaf ya Kak, ada pengen rencana nggak sih Kak cara kesibukan kalian pengen program mungkin supaya Insya Allah. penyemangat ini Pak pelengkap bahagia Kak JJ sama Mas Danu, apa sudah ada keinginan? Masya Allah udah dari 2 tahun lalu sih ya. Kemarin kita habis apa namanya, MCU, medical check up. Alhamdulillah teman-teman ya, karena kita ngerasa di umur-umur segini kan kita harus jaga vitalitas, karena itu akan berpengaruh ke katanya reproduksi perempuan. Alhamdulillah semuanya sehat, walaupun deg-degan ya kan, MCU tuh kan nunggu hasilnya. Alhamdulillah semuanya sehat, dan sebetulnya mungkin sekarang nggak sibuk nyanyi tapi sibuk di bisnis sama aja kan. Jadi sebenarnya harus ngatur waktu buat sedikit bed rest teman-teman. Bed rest, nggak boleh stres. Karena aku juga ada produk hijab kan yang aku lagi bangun. Hijab Daily itu memang benar-benar aku terjun langsung kayak milih bahan, modelnya. Kemudian kemarin sempat bagi-bagi 500 hijab gratis. Jadi biar teman-teman nyobain produknya Janet setiap ketemu. Betul, setiap yang Masya Allah. Iya bener. Masing-masing kan dia mengkilat Pak. Mengkilat, bener. Ini bener-bener aku milih bahannya. Kemudian siapapun yang ketemu aku biasanya iseng kayak hai. Tahu lagu Janita Janet gitu. Kadang-kadang iseng kayak gitu. Sekarang aku udah berhijab loh. Kamu hijaban ya? Udah lama hijab, aku tanya dulu mereka. Kalau misalnya mereka berhijab dan segala macam, aku kasih langsung di situ. Ataupun misalnya saya lagi belajar hijab, oke, cobain produk aku. Jadi bener-bener random. Alhamdulillah udah 500 piece udah keluar. Gitu. Next kita kemana lagi kayak gini aja iseng nih. Keliling-keliling ketemu siapa, kasih hadiah langsung. Iya, pemirsa, bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah ya, karena doa yang baik akan berbalik lagi jadi kebaikan buat semua yang mendoakan. Teman-teman ya, belum terkabul aja doanya, baru ngucap aja, baru niat pengen ngedoain, itu udah jadi pahala, ya Allah. Kalau misalnya terkabul, pemirsa dapat hikmahnya, dapat pahalanya juga. Mudah-mudahan Allah kasih umur panjang, kesehatan, kebahagiaannya, apapun itu. Dan dalam lingkungan teman-teman dan orang-orang yang tulus, yang baik ya. Karena itu sangat mempengaruhi perkembangan tumbuhan kita sebagai manusia. Sangat ngaruh sekali ya. Oke. Terima kasih.